Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa man wala. Pujian hanya milik Allah. Dialah pemilik langit, bumi dan seluruh isinya. Pujian hanya milik Allah. Dialah cahaya langit, bumi dan seluruh isinya. Pujian selayaknya kepada Allah sebanyak ciptaan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak makhluk Allah ciptaannya. Salam dan salawat kita sampaikan kepada sebaik-baik manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua yang mengikuti petunjuknya. Sahabat-sahabat mulia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah seorang sahabiah yang mulia ini adalah bernama Ummu Dahdah bersama dengan suami tercintanya Abu Dahdah radhiyallahu anhuma. Ummu Dahdah adalah wanita Ansar, wanita muslimah dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah Mus'ab bin Umair kepada penduduk Yathrib, penduduk Madinah, sebelum kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam di kota Yathrib. La haula wala quwata illa billah. Suaminya adalah Abu Dahdah, Thabit bin Nu'aim bin Ghanm bin Iyas. Ia seorang prajurit berkuda yang sangat terampil. Sahabat-sahabat mulia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Abu Dahdah mendengar firman Allah dibacakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah qardan hasana, pinjaman yang baik? Allahu Akbar. Pilihan kata yang unik oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini benar-benar menghenyakkan Abu Dahdah. Semoga kita juga bisa seperti itu. Ia terhenyak. Kemudian ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa bi abi wa ummi." Ini ucapan para sahabat untuk menunjukkan keseriusannya. Biasanya mereka mengatakan demikian. Demi ayah dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Sungguh, apakah Allah benar-benar meminjam hambanya? Berutang kepada hambanya? Bukankah dia Allah Al-Ghani, Al-Mughni, yang maha kaya, yang maha mengkayakan? Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang mulia, pantaslah Abu Dahdah bertanya demikian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menutup kalimatnya, fayudha'ifhu, maka Allah akan melipat gandakan ajran hasana, pahala yang terbaik bagi siapa saja yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah, pinjaman terbaik kepada Allah. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab kalimat pertanyaan Abu Dahdah itu. Duhai, benar, ia Allah akan memasukkan ke dalam surga dengan pinjaman terbaik itu. La haula wala quwata illa billah. Maka Abu Dahdah pun menyahut kembali, apakah jika aku memberi kepada Tuhan Allah utang, dia menjaminku dengan surga, bahkan anak-anakku juga akan bersamaku di surga? Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian beliau menjawab, iya, benar, engkau dan keluargamu akan berkumpul di surga karena pinjaman terbaik kepada Allah. Allahu Akbar.
Sahabat-sahabat yang mulia, Abu Dahdah kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Duhai Rasul, ulurkan tanganmu. Aku memiliki 2 kebun dan keduanya terbaik. Salah satunya di As-Safilah dan yang kedua di Al-Aliyah. Demi Allah, aku tidak memiliki selain keduanya. Namun hari ini aku berikan pinjaman kepada Allah keduanya. Aku hutangkan keduanya kepada Allah dengan jaminan Allah akan melipat gandakannya kepadaku nanti di akhirat." Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian beliau bersabda, "Berikanlah salah satu kepada Allah. Satunya engkau kelola. Engkau kelola untuk menopang hidupmu dan bisa untuk keluarga-keluargamu." Satu jawaban yang sangat bijak dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah," Abu Dahdah melanjutkan, "sungguh aku meminta engkau menjadi saksi bahwa aku akan memberikan yang paling baik dari 2 kebun itu. Aku berikan kebun yang berisi 600 batang pohon kurma." Allahu Akbar. Betapa dahsyatnya kalau dirupiahkan hari ini. Dan itu ia berikan kepada Allah, kepada dakwah, kepada Islam. Kemudian Abu Dahdah kembali ke rumahnya, melewati satu kebun yang dimiliki, yang tertahan dan sebagaimana arahan Nabi untuk ditahan tidak diberikan. Dan ia menjumpai Ummu Dahdah dengan anak-anaknya sedang ada di dalam kebun itu. Maka ia bersyair di dalamnya, "Allah membimbingmu ke jalan yang lurus, jalan kebaikan, jalan kebenaran. Kebun di depanku yang aku cintai telah menjadi utang untuk hari kiamat. Aku mengutangkannya kepada Allah karena aku sangat yakin Allah pasti membayar utangku ini. Tanpa mengungkit-ungkit, tanpa menarik kembali, kecuali aku berharap Allah melipat gandakan di hari kiamat nanti. Maka tinggalkan kebun ini. Tidak ada keraguan, kebaikan adalah sebaik-baik bekal untuk hari kiamat." Masya Allah. Sahabat-sahabat yang mulia, yang dirahmati Allah, Ummu Dahdah pun menjawab syair Abu Dahdah dengan doa tulus. Beliau mengatakan, "Sungguh Allah memberkatimu dalam semua jual beli yang engkau lakukan, dalam semua transaksi yang engkau lakukan dengan Allah, dalam semua utang yang engkau berikan kepada Allah." Kemudian Ummu Dahdah melanjutkan kalimatnya, "Allah melimpahkan kebaikan, Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu. Orang seperti engkau telah layak untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Allahu Akbar. Ummu Dahdah mendekati anak-anaknya. Kemudian ia menggiring, ia membimbing anak-anaknya keluar dari pohon yang telah diutangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi melihat hal demikian, beliau tersenyum seraya bersabda, "Betapa banyak batang pohon kurma yang menjulurkan tandannya, yang buahnya adalah mutiara dan permata, milik keluarga Abu Dahdah." Sahabat yang mulia, beginilah para sahabat, beginilah generasi terbaik. Mereka saat mendengar ayat Al-Quran dibacakan di depan mereka, mereka yakin ayat ini ditujukan kepadanya. Dan mereka, karena sudah merasa ayat itu untuk dirinya, mereka merespon dengan luar biasa. Abu Dahdah, Ummu Dahdah dan keluarganya radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia sebagai teladan bagi kita, khususnya dalam meminjamkan apa yang Allah berikan kepada kita, kita pinjamkan kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu, dan siapa yang mau meminjamkan pinjaman terbaik kepada Allah, maka Allah akan berikan pelipat gandaan
balasan di akhirat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.